Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Yusuf Fahrijal Panudin dalam acara Seduh Seminar Edukasi Harian. Acara ini digagas oleh Yespreneur dan Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang direct marketing atau strategi jitu pemasaran dan penjualan yang akan dipaparkan oleh Bapak Andre M. Restian. Pemateri kita malam ini merupakan owner dari CSN Travel dan Sapa Akikah Padang, Kepala Cabang PT Japa Mulia Mandiri Padang, dan Yespreneur Sumbar. Pemirsa Yespreneur dimanapun Anda berada, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Sri Wulandari atau yang sering kita sebut Coach Wulan. Sebelum ke pemateri, seperti biasa terlebih dahulu kita sapa dulu Coach Wulan. Assalamualaikum Coach. Salam. Ya, silahkan Coach berikan menyampaikan motivasi untuk kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir. Kali ini narsumnya dari Padang ya, Sumatera Barat pokoknya. Jadi Pak Andre ini adalah wirausaha. Ya, boleh juga nanti di-share bagaimana kiat-kiatnya bertahan di pandemi ini ya, karena kemarin travel kan tidak berjalan sama sekali dan sekarang usahanya Pak Andre apa nih biar bisa diceritakan kepada kita seperti apa langkah-langkahnya, karena ini juga menjelaskan dari materi hari ini ya, yaitu direct marketing. Jadi mudah-mudahan bisa di-share nanti buat teman-teman dan bisa dilihat videonya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Yusuf bisa dilanjutkan. Terima kasih Coach atas sapaannya. Lanjut kita ke acara yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Langsung aja kita simak materinya. Kepada Bapak Andre, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Wulan selaku Kabid UMKM DPN, yang saya hormati Pak Yusuf sebagai host pada malam hari ini. Terima kasih pada malam hari ini kembali diberikan kesempatan untuk memberikan sharing informasi terkait dengan topik malam ini tentang direct marketing, strategi jitu pemasaran sekaligus penjualan. Ini cukup luas ya. Jadi nanti ini tidak hanya untuk UMKM seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Mungkin ini bagi para bacalek pun juga bisa menggunakan item-item nanti yang saya sampaikan juga ya. Karena sekarang ini zaman digital, jadi sebagian besar metode direct marketing itu tuh direct selling juga hampir apalah namanya, itu banyak tools nanti yang bisa digunakan. Mungkin kita mulai aja ya, langsung saja tanpa panjang lebar. Saya akan menyampaikan sedikit ini sharing informasi ya tentang direct marketing atau direct selling. Ini metode penjualan, bagaimana memasarkan atau penjualan untuk UMKM atau mungkin juga hampir semua bidang usaha itu bisa pakai tools ini gitu. Atau untuk kepartaian di partai kita itu bisa juga bagi para bacalek bisa menggunakan tools ini ke depannya. Nanti saya akan jabarkan beberapa tools terkait dengan topiknya seperti ini. Nanti ada kelebihan direct marketing, direct selling itu ada kelebihan juga, dan ada juga keuntungannya juga bagi target, bagi pelanggan ya, yang akan kita targetkan, kita sasarkan juga.
Nanti ada 9 contoh direct marketing yang akan saya berikan informasi, sharing informasi di sini ya. Dan terakhir bagaimana juga mengarahkan semua calon pembeli untuk bisa mereka membayar closing atau melakukan transaksi kepada kita melalui hasil target kita direct marketing. Ini kelebihan direct marketing, diantaranya bisa mendapatkan respon langsung dari pelanggan, kemudian memiliki kendali penuh atas media yang digunakan. Ini memang direct marketing ini kan langsung ya. Direct itu arti langsung, marketing itu kita langsung menjual kepada pelanggan tanpa melalui media, tanpa ada penghalang gitu. Memang langsung kita berjualan, baik nanti berbagai media-media yang akan dibutuhkan kepada pelanggan kita. Nah, ini kelebihannya, bisa langsung respon dari pelanggan, kemudian memiliki kendali penuh atas media yang kita gunakan. Kemudian bila ada problem atau masalah, itu dapat segera kita tangani seketika itu juga. Jadi ketika ada timbal balik, itu kita bisa tahu juga apa sih kebutuhan pelanggan kita. Kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan karena lebih personal. Ini juga sering ya. Rata-rata perusahaan besar itu sekarang ini seperti katakanlah kalau saya di bidang travel itu kayak Garuda, Citylink gitu kan. Kalau jadi problem kayak refund kemarin kan banyak gitu. Refund itu terkadang bagi pelanggan yang gaptek itu bingung mereka mau kemana. Kayak di Padang itu kantor maskapai itu kayak Citylink nggak ada gitu. Nah ini yang sering terjadi perusahaan besar itu ya. Kalau kita ada trouble itu bingung kemana yang kontaknya. Tapi kalau ke UMKM jelas pakai WA aja chatting itu selesai. Tapi rata-rata perusahaan besar nggak pakai itu. Berikutnya ini keuntungan bagi pelanggan. Nah, direct marketing ini menguntungkan sekali bagi pelanggan ketika ada sesuatu yang dijual langsung ditanggapi oleh pelanggan kita, apa yang dibutuhkan saling komunikasinya lancar. Nah, ini juga yang diuntungkan bagi pelanggan. Mudah berkomunikasi dengan penjual secara langsung. Karena di UMKM itu banyak ya, dia menggunakan pasti pakai WhatsApp atau calling atau SMS atau mungkin pakai media Facebook atau yang lainnya. Nah, permasalahan akan lebih cepat teratasi. Kemudian jika ada pertanyaan akan lebih cepat juga dijawab. Nah, ini juga mesti banyak bagi UMKM itu harus banyak menyediakan link-link ya, link-link bagi customer-nya untuk timbal balik. Jadi jangan hanya menggunakan nomor telepon saja, bahkan kadang-kadang handphonenya mati gitu kan, atau WhatsApp-nya lama dibacanya. Nah ini kekurangan sebagian besar ya. Kalau saya tuh punya handphone, punya WhatsApp itu jarang sekali nggak dijawab. Artinya ketika ada yang WA saya langsung jawab gitu. Setidaknya paling lama 1 jam lah saya jawab. Atau tidak paling banter saya baca gitu. Jadi nggak ada cerita ketika ada yang kontak itu tidak dibalas atau tidak ditanggapi. Nah ini juga PR sebagian besar UMKM, tidak hanya UMKM ya, mungkin bagi yang pemilik handphone itu bagaimana supaya internetnya, WhatsApp-nya hidup terus, jangan sampai handphone itu mati. Nah ini juga ketika ada order handphone mati, hilanglah peluang, karena peluang itu nggak datang 2 kali, terkadang sekali aja sedang atau 2 kali paling banyak. Ini ke depan bagi yang UMKM yang mempunyai handphone atau alat media sosial lainnya itu harus ada adminnya. Mungkin bagi yang sebagian besar perusahaan atau UMKM yang sudah mulai maju ternyata punya admin ya, punya admin sendiri sehingga mereka bisa langsung menanggapi order yang masuk atau keluhan atau persoalan yang ingin ditanyakan oleh pelanggan kepada penjual. Nah ini juga keuntungan bagi pelanggan. Lebih mudah mengetahui informasi terbaru tentang produk terkait. Nah ini juga mungkin selama ini ada jualan lewat Instagram atau jualan lewat Shopee atau marketplace yang ada. Nah, itu kan ada persentase respon ketika di chatting menanyakan sebuah produk ready stock atau enggak. Nah, itu ketika ada yang bertanya chatting atau calling WhatsApp, cepat responnya itu akan meningkatkan track ya, ada track record itu. Nah, track record bagi
toko mereka. Nah, ini juga perlu bagi kita UMKM, jangan sampai lama merespon pelanggan. Ini akan berpengaruh pada penjualan, pada integritas usaha dia. Bagaimana ke depannya supaya jangan sampai media yang mereka gunakan itu lama untuk merespon pelanggan. Oke, next. Ini yang pertama ya. Kita langsung ke metode pertama. Yang ini email marketing. Ini nanti ada 9 metode yang saya sampaikan. Mungkin lebih, cuman saya akan sampaikan hanya 9 saja. Yang pertama ini email marketing. Nah, ini sering mungkin ya dari Koskulan atau HRA juga, yang bagian juga dari HRA. HRA sering mengirimkan email ya. Ini masuk email marketing mungkin. Email di tahun 2025 ada 4,6 miliar pengguna email. Nah, ini menurut ketika.com ya. Jadi ke depan email marketing ini masih digunakan. Selain kalau email biasa mungkin free ya, tapi ini ada beberapa tools yang bisa digunakan. Memang berbayar, tapi biasanya imbas kepada hasil itu tidak beda jauh. Nah, ini juga bisa digunakan bagi UMKM ketika ada pelanggannya atau masuk kepada website atau apa gitu, mungkin bisa di-subscribe. Nah, jadi mungkin bagi yang pelanggannya itu mungkin bisa diminta emailnya atau database para pelanggannya bisa di-list, dimasukkan di Excel, kemudian di-blast. Nah, ini email marketing. Ini bisa digunakan. Toolsnya bisa menggunakan kirim email, Mailchimp atau Sendguru gitu ya, Sendguru. Itu memang ada yang berbayar, ada yang free, atau bisa menggunakan email yang free juga bisa, asalkan kita bisa merilis ya semua database pelanggan kita emailnya, sehingga kita bisa mengirimkan email rutin setiap minggu atau mungkin setiap hari terkait dengan produk. Nah, ini juga harus jeli juga ya, UMKM atau siapapun dia diharapkan bisa menggali informasi email, bisa mendapatkan email pelanggannya. Ini juga. Ini yang pertama, bisa menggunakan email marketing. Ini contoh email marketing. Saya juga mungkin bagi yang suka, yang pernah transaksi dengan menggunakan banking, ini sering sekali ya, atau mungkin yang sering belanja lewat Lazada atau Shopee pasti sering dikirimin blast email gitu kan. Ada email tentang produk terbaru atau di Shopee diskon akhir tahun, itu banyak sekali email. Jadi bagi yang punya email itu sudah pasti akan dapat informasi itu di blast gitu kan, setiap hari oleh perusahaan-perusahaan atau tempat dia mensubscribe suatu produk gitu, baik Shopee atau bank atau dari marketplace atau apapun ya. Ini contoh email marketing. Mungkin ini bisa digunakan untuk UMKM. Jangan cara dia bisa coba mendata. Ini penting sekali bagi UMKM untuk bisa mendata, punya database sendiri pelanggan dia ataupun calon pelanggan orang lain yang dia target untuk bisa dia tawarkan produk lewat email marketing. Next, ini lewat sosial media marketing. Sekitar 170 juta yang ada total populasi di Indonesia. Ini berdasarkan statistik dari media sosial. Mungkin YouTube bisa digunakan yang tertinggi ya. YouTube itu posisi yang tertinggi. Jadi mungkin bisa dari sekarang membuat atau belajar membuat video produk atau video iklan apalah namanya, bisa diposting di YouTube. Kemudian atau bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan Instagram atau Facebook. Oke. Ini contoh shopping di IG atau di Facebook ya. Kalau di Facebook itu sudah ada marketplace, di sana itu bisa menjual apapun yang ingin kita jual. Bahkan saya juga sering juga posting barang yang pengen saya jual di marketplace Facebook, dan hasilnya lumayan banyak yang ini ya, yang closing di sana gitu, di marketplace. Silakan dicoba, apapun yang pengen Anda jual silakan saja di sana, pastikan nomor handphone dan copywriting-nya itu bagus sehingga
pasti banyak orang yang bertanya dan langsung closing ya. Karena juga salah satu usaha saya, Ikah pun juga ada di marketplace dan hampir setiap hari itu ada saja yang bertanya gitu. Jadi itu nggak berbayar, free. Itu bisa dicoba. Kalau shopping di IG ya, ini agak spesifik. Saya belum pernah coba. Bagi teman-teman silakan dicoba bagi yang suka main Instagram. Next, ini digital marketing, mungkin udah asing lagi bagi kita semua pernah mendengar dan sering sekali mendengar tentang digital marketing. Bahkan ini sudah menjadi keharusan bagi UMKM di zaman sekarang ya. Termasuk juga email tadi juga masuk bagian dari digital marketing, sosial media juga masuk dari digital marketing. Baik Facebook Ads, Instagram Ads atau Google Ads gitu kan, itu masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan, punya pasarnya tersendiri, itu bisa dicoba. Bagi UMKM bisa menggunakan Facebook Ads bagi yang suka main Facebook ya. Biasanya itu dia langsung terintegrasi dengan Instagram gitu. Bagi teknisnya bagaimana mungkin bisa dicari di YouTube bagaimana cara mengaktifkan Facebook Ads. Kemudian Google Ads juga. Google Ads ini sudah pasti ya, perusahaan-perusahaan besar ini pasti menggunakan ini. Hampir semua perusahaan besar karena memang biaya untuk Google Ads itu memang cukup besar ya. Nah, ini untuk dari costingnya pun juga hasilnya juga besar. Nah, mungkin bagi yang sering atau mungkin belum pernah silakan coba. Karena ketika orang mencari sebuah produk, pasti dia akan menggunakan Google Search untuk mencari sebuah produk yang dia butuhkan. Nah, ini silakan dicoba. Ini berbayar ya. Kalau yang free gunakan Facebook Marketplace atau yang lain. Kalau yang ini mungkin lebih mengarah berbayar. Bisa juga dengan menggunakan website atau menggunakan situs sendiri gitu kan. Dengan menggunakan SEO atau mungkin menggunakan kalau di bagi yang punya website mungkin paham itu, dia bisa menginstal SEOs untuk supaya meningkatkan grade dia di pencarian. Itu ada caranya bagi yang pakai WordPress. Ini bagi webmaster ya, mungkin bisa menggunakan WordPress, kemudian dia bisa menaikkan secara organik ya, tanpa berbayar. Tapi kalau yang Google Ads ini berbayar, walaupun Anda nggak ahli dalam bidang digital marketing, punya dana, tinggal bayar Google, produk Anda masuk di halaman pertama Google. Ini untuk digital marketing. Selanjutnya ini seperti biasa, ini biasa ya, mungkin untuk marketing itu udah sering, brosur udah pasti ya. Setiap UMKM diharapkan masih punya brosur, atau mungkin bagi caleg pun juga kedepannya pasti punya brosur. Ini bisa digunakan ya oleh kedua belah pihak, UMKM boleh, oleh caleg juga boleh. Itu juga ada toolsnya yang lebih menarik. Kemudian telemarketing ini sering digunakan oleh asuransi ya, mungkin Anda sering kontak-kontak sama orang asuransi atau kartu kredit. Saya sering banget teleponin gitu kan. Nah, ini mereka menggunakan telemarketing untuk merayu atau menghubungi pelanggannya. Kalau UMKM saya belum tahu nih. Biasanya travel sih, saya juga sering dikontak-kontakin sama maskapai gitu kan. Gimana Pak transaksinya? Atau mungkin Anda punya link dengan punya kartu kredit atau mungkin punya rekening di bank tertentu, pasti Anda akan dikontak-kontakin gitu. Dari nomor rekening, dari nomor telepon 021 biasanya tuh ya. Nah, itu sering banget itu. Bisa hampir tiap hari diteleponin. Ini sering, baik asuransi atau dari pihak bank menawarkan kartu kredit gitu kan. Ini contoh, tapi mungkin jarang sekali ya, apa yang menggunakan yang sering gini mungkin jarang untuk UMKM, tapi bisa dicoba. Next, ini TV shopping. Contohnya ini sama kayak di TV One ya, mungkin pernah mendengar ada sesi coffee break gitu kan, itu kan selalu membahas soal-soal produk ya. Nah, ini bisa digunakan. Karena jarang sekali memang untuk kelas, karena memang sekali itu TV ini cukup besar biayanya ya. Sekali tampil mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta, apalagi setengah jam di TV One coffee break itu kan sering banget itu ya. Nah, orang jualan. Tapi kalau untuk saya belum pasti nih apakah mampu. Kalau ada budget silakan, tapi kalau tidak mungkin gunakan dengan metode yang lain.
Next, ini live shopping. Ini mungkin lebih gratisan. Ini sifatnya gratisan. Ini banyak dipakai oleh selebritis atau produk-produk baju atau kecantikan, apalah namanya, live shopping. Dia menggunakan Instagram atau mungkin Facebook Live atau Shopee atau yang lain sebagainya untuk live jualan langsung. Jadi mungkin jualan langsung live lewat Instagram Live gitu ya, atau mungkin Facebook Live. Ini bisa dicoba, dan ini banyak sekali untuk kalangan-kalangan fashion ya, atau produk-produk yang lain yang memang langsung bisa dijual. Ini bisa digunakan bagi UMKM, bisa dicoba gitu. Oke. Ini yang menarik ya. Ini mungkin pernah dapat SMS seperti ini nggak? Ada mungkin iseng-iseng lewat di Starbucks atau lewat di KFC ya. Nah, di CFC, tapi kita nggak beli di sana, cuman lewat aja kan, kita masuk ke HP kita, paket hemat komplit gitu kan dari CFC. Silakan Anda tukar, perlihatkan SMS ini, Anda dapat diskon sekian. Nah, ini perlu dicoba. Tapi rata-rata biasanya nih, ya tahu lah ya, biasanya kayak Starbucks. Saya pernah coba, ini yang tengah itu kan contoh saya tuh ya. Contoh di travel atau CFC pernah ada juga, KFC atau apa namanya yang franchise punya tuh pasti pernah yang gitu kan. Dan sekarang masih ada, masih ada gitu. Nah, ini bisa dicoba. Caranya gimana? Nah, kita jelaskan. Ini namanya SMS Blast ya. Ini kirim SMS ke pelanggan. Ini ada dua metode sebenarnya. Yang pertama, ini nih dia bermitra dengan operator. Jadi ada paket-paket yang ditawarkan oleh operator. Namanya Anda bisa menggunakan Telkomsel My Ads. Cari di Google My Ads Telkomsel. Nah, itu dia akan menawarkan paket-paket pengiriman SMS premium. Nah, dia berbayar ini, nggak ada yang gratisan, berbayar. Nah, biasanya harga satu SMS itu mungkin 500 sampai 1.000 rupiah satu SMS. Tapi yang muncul itu nama usaha Anda kayak Starbucks, CFC gitu, CSN Travel kalau saya bikin gitu kan. Atau Anda punya usaha lain yang punya toko gitu kan. Jadi dia hanya menembak by location. Jadi ketika dia ada seseorang dengan operator tertentu lewat di toko Anda, itu otomatis nembak dia. Anda bisa gunakan My Ads Telkomsel. Memang hanya untuk operator Telkomsel saja. Operator lain mungkin ada, mungkin Anda bisa cari nanti mungkin di Indosat atau mungkin operator yang lain ya. Kalau yang saya pakai karena di Padang itu pengguna Telkomsel cukup banyak ya, lebih dari 50%. Jadi saya sudah pernah pakai itu. Jadi nanti kita tinggal, dia ada by location, ada by kota, ada jarak sekian kilo gitu. Jadi memang menarik sekali. Dan ini pasti ditembakin kepada semua pemilik nomor HP atau pemilik operator Telkomsel. Nah, Anda bisa coba. Untuk usaha juga boleh, untuk caleg juga boleh. Nah, ini sangat menarik karena SMS ini nggak bisa ditolak ya, karena hampir semua handphone itu pasti bisa. Nggak harus smartphone. Yang penting bisa terima SMS, dia pasti akan terima SMS yang beginian. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk direct marketing. Nah, ini idenya ya. Aplikasinya di bawah itu aplikasinya Telkomsel My Ads. Nah, ada satu lagi, Gili SMS. Kalau Gili SMS ini, kalau Anda punya database nomor handphone, nah ini juga menarik ya. Nomor handphone ini bisa dicari, atau Anda pengen ambil pengen punya grup WhatsApp di handphone, itu bisa di grab. Jadi dalam waktu, kalau saya dalam hitungan 1 menit, satu grup itu saya bisa grab semua nomornya. Jadi nggak perlu di copy satu persatu gitu, kan lama ya. Jadi dalam misalkan kita punya grup WhatsApp isinya 250 nomor, ya kan? Nah, itu kita bisa grab dalam waktu 1 menit.
pindahkan ke Excel, kemudian dari Excel kita drop ke aplikasi ini, Gili SMS namanya. Saya pakai ini. Jadi saya sejak 2014 saya udah pakai ini aplikasi. Ini SMS massal ya, SMS flash. Jadi memang bukan SMS premium, jadi lebih hemat. Saya menggunakan kartu AS. Kan kartu AS itu awalnya dulu pernah SMS 1000 SMS ke semua Telkomsel itu cuma 2.000 atau 3.000 rupiah. Nah, itu lebih hemat. Jadi saya bisa ngirim informasi produk penawaran kepada database yang saya punya, baik itu pelanggan atau grup-grup WhatsApp, itu bisa kita grab dari sana, kemudian kita masukkan ke software ini. Dalam hitungan 1 jam 1000 SMS itu terkirim secara otomatis. Jadi kalau via handphone kan terbatas ya, via handphone terbatas, bahkan dalam waktu 1 menit kalau lebih dari 10 SMS itu biasanya kena blokir dari Telkomsel. Nah, dengan aplikasi atau software ini Anda bisa mulai dari sekarang bisa menyimpan database di Excel sebanyak-banyaknya, baik itu pelanggan atau bukan pelanggan, kemudian di drop ke aplikasi ini, Anda bisa blast kapanpun yang Anda inginkan. Nah, ini bisa digunakan. Itu untuk jualan bisa, untuk promo-promo bisa, untuk apalagi untuk caleg juga bisa. Ya, mungkin bisa cara gimana cara dapatnya. Ya, mungkin Anda bisa cari ya gimana caranya. Saya mungkin nggak akan terangkan di sini bagaimana caranya meng-grab nomor handphone yang ada di grup ya. Karena semua grup itu bisa di-grab cepat gitu. 1 menit dapat. Saya nggak keterangan semua, nanti bisa Anda coba cek di YouTube. Itu banyak sekali yang bisa menerangkan lebih detail. Ini softwarenya, aplikasinya. Seperti ini tampilan softwarenya. Ini memang berbayar sih. Mungkin bisa Anda coba cari di internet. Di SMS itu yusiwa.com ya, yang punya orang Surabaya. Sudah punya pakai ini. Jadi semua database handphone mungkin bisa disimpan dalam sebuah sistem. Kapanpun kita broadcast, SMS itu gampang. Jadi ketika dalam sehari itu dalam 1 jam 1000 itu udah tinggal enter, udah biarin aja, dia akan ngirim sendiri gitu. Nah, kita bisa keluyuran. Jadi pas pulang-pulang udah lihat udah selesai aja gitu kan. Gitu. Ini bisa digunakan, tapi memang syarat handphone pelanggan kita atau calon pelanggan bisa digunakan. Next, ya WhatsApp Blast. Sekarang juga lagi rame ya. Mungkin juga sering dapat blast, kayak minta bantuan atau sumbangan gitu ya. Pernah nggak sering-sering dapat WhatsApp blast ini? Tiba-tiba ada yang ngirim dari yayasan ini gitu kan, atau dari mengirim produk. Nah, seperti ini juga sering. Jadi tadi sudah SMS blast, sekarang beralih kepada WhatsApp blast. Jadi bagaimana mengirimkan kirim WhatsApp 1000 blast ke 1000 nomor WhatsApp yang berbeda dalam waktu singkat. Anda bisa menggunakan softwarenya WhatsApp. Memang ini berbayar ya. Kalau WhatsApp ini saya belum temukan yang gratis. Rata-rata ini berbayar dan karena memang fiturnya banyak sekali. Artinya ini bisa mengakali supaya nggak kena blokir gitu. Jadi bisa Anda gunakan WhatsApp Blast. Jadi intinya Anda punya database, semua grup itu kan berpotensi ya. Anda punya grup di sini, ya, nomor handphone teman di grup itu 200 lebih, itu mau diapain? Nah, bagusnya disimpan, di blast saja apa yang mau Anda blast gitu. Mungkin HRA, mungkin banyak itu grup-grupnya ya, atau yes banyak grupnya se-Indonesia gitu kan. Nah, itu gimana mengirim pesan secara massal gitu. Kalau via WhatsApp biasa itu nggak bisa, karena WhatsApp sendiri mempunyai peraturan juga. Kalau sering mengirim blast itu dalam kurun waktu tertentu dia akan kena blokir nomor WhatsApp. Tapi kalau menggunakan software ini dia ada cara-caranya yang bisa mengantisipasi hal itu. Ini bisa digunakan, bisa dipelajari. Saya nggak akan detail menjelaskan ini secara, tetapi ini informasi awal saja. Mungkin Anda bisa cari di YouTube atau di website yang menerangkan soal WhatsApp Blast. Ini contohnya ada software WhatsApp atau sejenis juga banyak yang melayani hal itu. Next, ini push notifikasi.
ini khusus ya, khusus bagi yang mempunyai aplikasi. Misal kayak Traveloka, kayak tiket.com. Pasti kalau Anda ada menginstal aplikasi di handphone, di Android, pasti sering menerima push notifikasi ini. Baik itu berupa promo atau mungkin penawaran atau apa. Itu pasti muncul saja di layar Anda kan, tanpa kita tahan gitu. Bagaimana cara menahannya? Karena memang push notifikasi ini ketika kita menginstal satu aplikasi e-commerce, itu mereka berhak mengirim apapun push notifikasi ke layar. Ini contohnya sebelah kiri gambarnya kayak kita punya aplikasi kayak.com, atau kalau saya punya aplikasi Jason Travel di Play Store, atau mungkin aplikasi, saya juga bikin juga aplikasi untuk Gelora Kota Padang. Jadi ketika ada informasi yang menarik, saya akan push notifikasi. Kalau saya sebagai webmaster atau sebagai pembuat aplikasi itu free ya, itu nggak berbayar. Nah ini enaknya. Jadi bagi yang punya aplikasi yang kita punya, kita webmaster kita yang ownernya aplikasi itu, kita kapanpun bisa kirim push notifikasi, itu free, apapun infonya. Nah ini menariknya bagi yang punya aplikasi ya. Tadi sudah 9 ya, ada 9 contoh direct marketing yang bisa dicoba. Hampir sebagian besar memang digital marketing, mungkin sebagian kecil yang sifatnya tidak digital marketing, tapi yang kedepannya orientasi untuk direct itu pasti arahnya ke online. Itu lebih gampang, lebih mudah, lebih banyak yang yang kita targetkan. Jadi kalau brosur itu kan terbatas ya. Tapi kalau dengan direct marketing ini menggunakan software atau apapun bentuknya, itu lebih banyak sekali target atau orang yang bisa kita kirimkan produk informasi dari kita. Nah, pasca itu tentu kita akan mendapatkan timbal balik kan, bagaimana dampaknya untuk setelah kita broadcast nih kan, semua informasi produk, bagaimana mengarahkan mereka untuk bertransaksi. Nah, apa yang perlu kita gunakan? Selain toko ya, karena biasanya UMKM pasti punya kantor, minimal rumah lah. Nah, pasti ada yang bisa jadi lokasi center mereka usaha. Itu penting sekali, karena tanpa ada kantor atau tanpa alamat agak sulit untuk kita bisa dipercayai untuk bisa berjualan. Nah, ini perlu kita ingat. Jadi ada beberapa jalur transaksi website. Ini juga UMKM memang perlu sekali ya punya website. Nah, kalau kita broadcast itu pasti mengarahkannya ke website atau mungkin mengarahkannya ke link pembayaran toko online atau toko offline. Sama seperti CFC tadi, ketika kita lewat di jalan, tahu-tahu masuk aja SMS dari CFC menawarkan, pasti dia akan bikin CFC Simatupang gitu kan, atau CFC Sudirman. Jadi memang sesuai dengan lokasi usaha mereka. Nah ini perlu juga, selain mungkin alamat email alamat atau website, atau juga toko online atau toko offline, atau juga e-commerce. Ini masing-masing berbeda-beda ya. Nah, yang terakhir ada e-commerce. E-commerce ini mungkin bisa menggunakan marketplace atau mungkin menggunakan toko-toko online yang sudah melayani payment online. Ya sama seperti sebelumnya, ini penting sekali untuk UMKM bisa menerima ya. Karena memang pelanggan kita, calon pelanggan itu mungkin sehari itu bisa seratusan atau mungkin ribuan. Tidak mungkin kita layani di toko. Berapa karyawan yang bisa melayani di toko itu seharian gitu kan? Kalau pelanggannya banyak. Nah, cara yang paling efektif itu dengan payment gateway. Jadi mereka bisa bertransaksi, kita pun nggak repot-repot, tinggal kirim aja. Kita bisa melihat list uang yang masuk gitu ya, itu menggunakan payment gateway. Nah ini pentingnya UMKM ke depannya menggunakan payment gateway. Kalau nggak pandai bikin website yang ada e-commerce-nya atau payment gateway ya, bisa menggunakan payment link, itu paling rendah, paling gampang gitu. Payment link methods, jadi kita bikin link pembayaran berupa link ya, ini contohnya sedikit sebelah kiri ini. Ada ini contoh dari Mitrans ya, mungkin nanti bisa coba mitrans.com. Nah, jadi kita hanya mengirimkan link via WhatsApp, atau via SMS atau via chatting apa saja. Nanti link itu ketika diklik dia akan muncul seperti yang di tengah ini. Nah, jadi dia akan muncul berapa sih pembayaran, berapa yang harus dia bayar. Ketika diklik continue payment, dia akan diarahkan ke pembayaran online.
mungkin cara kerjanya ya. Ini bisa dilihat di ini ya, di website wetrends.com bagaimana cara menggunakan payment link ini. Anda bisa coba punya link ini. Bagi yang customernya banyak atau mungkin customernya suka pembayaran online, ini penting sekali. Nah, jadi ini lebih memudahkan bagi customer. Tapi kalau customernya agak sulitan, mungkin bisa menggunakan pembayaran biasa kayak transfer bank antar bank gitu, itu mungkin bisa jadi solusi. Oke, mungkin malam ini itu informasi yang bisa saya sampaikan Pak Yusuf dan teman-teman sekalian terkait dengan direct marketing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre atas pemaparannya. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk mengikuti beberapa program perlombaan yang diselenggarakan oleh Partai Gelora Indonesia. Mangga silahkan kunjungi Instagram dari Partai Gelora, YouTube-nya Partai Gelora, dan media sosialnya Partai Gelora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.